Halo sahabat Polar, kali ini spesial banget nih, kita kedatangan bintang tamu. Selamat datang Faldo. Selamat datang juga Budia. Jadi dari Daikin saat ini kan memang yang lagi ramai banget dibahas itu Daikin Nusantara PlayStation. Betul. Dia ada tiga. Betul. Ada tiga ya, ada alpha, ada beta, ada SMS. Kadang user tuh bingung nih, mana sih yang paling cocok buat mereka atau yang paling oke buat ruangan mereka, karena pasti beda-beda ya. Nah, kita mulai yang pertama dari alpha FTK High Inverter. Selain dia udah built-in Wi-Fi, dia tuh punya sesuatu apa lagi sih yang paling menonjol untuk alpha inverter ini? Nah sebenarnya ya kalau buat alpha ini itu penggantinya tipe tertinggi kita. Nah tipe tertinggi kayak kita ini selain sudah built-in Wi-Fi, dia itu bisa connect langsung ke aplikasi namanya Daikin Apps. Daikin Apps ini sebenarnya fiturnya banyak, bisa antivirus, anti debu, bisa self cleaning, dan juga bisa ngelihat yang paling mantep ya, bisa ngelihat biaya listriknya. Biaya listrik di aplikasi itu langsung pas jalan nih, dan itu bisa cek tuh rutin per bulan. Nah sebenarnya sih yang ditawarin selain selain antivirus dan lain-lainnya, dia juga udah ada Intelligence Eye. Nah Intelligence Eye ini dia bisa ngedeteksi di ruangan itu ada orang atau enggak. Kalau misalnya nggak ada orang, dia bisa naikin suhunya otomatis biar lebih hemat. Sebenarnya tujuan inverter ini kan emang buat hemat dan ini fitur tertingginya alpha kita. Nah itu emang buat penghematan. Contohnya dia udah ada pipa kapilirnya udah pakai yang electrical. Itu kan buat bener-bener ngincar hemat pokoknya. Dan sebenarnya dia udah bintang, kalau di kategorinya dia bintang 5 GSPF kan. Emang hemat energi. Tapi poin aslinya itu dia 8. Kalau 8, jadi sebenarnya kalau ada standar bintang 8 itu dia udah bintang segitu sebenarnya. Iya, cuman maksimalnya kita kan GSPF kita itu cuma di 5. Jadi ya makanya dia keluarnya 5. Betul. Emang sih bintang tertinggi sementara 5 ya, tapi secara kualitas dia udah di bintang 8 gitu ya. Kalau bintang 7 pusing ya. Betul. Mantap banget buat alpha ini, berarti cocok banget buat yang technology safety atau buat teman-teman yang peduli banget sama kebersihan ruangan, karena udah ada streamernya ya Pak ya. Betul, udah streamer juga dia. Sebenarnya satu lagi, saya mau info ya. Sebenarnya kebanyakan orang di Indonesia itu belum tahu kalau pakai inverter itu hematnya jauh banget Bu. Kalau non-inverter sama inverter itu ya. Ini saya bahas soal seputar alpha ini juga deh. Ini emang fokusnya di penghematan kan. Nah, orang Indonesia kebanyakan itu pakai buat di ruangannya harusnya 3x3. Nah, misalnya 3x3 itu misalnya tingginya itu kayak gini kan, ini 3 meter juga. Dikit lah ini ya. Nah, itu dia pakainya itu setengah PK. Harusnya itu normalnya di 0,75 PK. 3/4 lah minimalnya banget ya. Nah itu yang bikin inverternya itu sebenarnya nggak jalan. Padahal kalau hematnya ya, kalau misalnya saya hitung ya, saya sempat ada kalkulator buat hitung hemat ya listrik ya. Biaya rata-rata sebulan pakai 8 jam sehari, listrik di rumah itu 1300 watt sampai 1500. Tahu saya agak lupa. Nah itu hematnya itu bisa sekitar 700.000 per tahun atau alias sekitar 780.000 per tahun atau sekitar 70.000-an lah per bulan. Iya. Emang sih edukasi masalah pemilihan AC inverter atau inverter ini kadang-kadang user masih bingung juga ya, makanya akan lebih baik kalau misalnya dikonsultasikan terlebih dahulu ke ahlinya kayak ke distributor seperti HK Polar itu, supaya tahu kebutuhan untuk ruangan kamar atau kebutuhan untuk ruangan keluarga itu mana lebih cocok dan berapa PK-nya supaya nggak boncos listriknya. Iya betul. Betul. Kita turun satu tingkat ya, di bawahnya ada FTKE inverter. Nah, dia katanya punya fast cooling sampai dengan 40%, lebih cepat ngedingininnya ya. Buat teman-teman yang nggak sabar nyalain AC pengen langsung dingin, mungkin bisa jadi pertimbangan FTKE inverter ya Pak. Betul kan? Betul. Sebenarnya ini fast cooling ini fitur otomatis ya Bu. Jadi kalau dia nyalain itu selama 20 menit pertama itu dia bakal ngebut sendiri dulu. Tapi tetap menjaga untuk biaya listriknya. Dia ada PCB-nya dia ini dibuat secara otomatis kayak gitu untuk 20 menit pertama aja biar mendinginkan ruangannya lebih cepat. Oh ya, namanya ini beta ya untuk yang SPKE ini. Namanya beta inverter ya. Beta inverter kita namanya. Betul.
Kalau misalnya untuk beta inverter ini berarti paling cocok nih buat ruangan yang kira-kira kayak gimana nih Pak? Sebenarnya kalau menurut saya paling cocok ya, pertama buat ruangan yang kayak di kamar. Di kamar, apalagi kalau kita udah agak dewasa, kita punya baby ya. Yes. Itu kan kita harus nyalain terus ya. Nah itu menurut saya cocok. Dan apalagi baby itu kan sensitif ya kulitnya ya, apalagi cocok. Misalnya panas dikit juga gimana gitu kan dapetnya kan. Nah itu kan kebetulan fitur ini menurut saya cocok banget buat beta inverter ini. Buat baby ini. Jadi sebenarnya perbedaan standar sama inverter itu di cara kerja kompresornya, betul Pak? Betul. Jadi dia katanya kalau untuk inverter itu bisa menyesuaikan suhu ruangan, kita nggak akan merasa kedinginan atau kepanasan. Karena kalau misalnya untuk kompresornya si inverter tuh jalan terus gitu, jadi cocok banget buat baby ya. Oke. Sip. Nah, kita masih punya satu lagi. Kenapa sih Daikin itu masih ada non inverter misalnya? Karena kan katanya inverter lebih bagus sih. Iya, betul. Tapi kenapa Daikin masih ada ngeluarin yang non inverter, kemudian yang katanya low voltage juga? Apakah memang secara pasar di Indonesia masih membutuhkan non inverter, juga secara geografisnya misalnya, atau secara kelistrikan di Indonesia yang masih belum stabil ini masih butuh yang low voltage seperti itu Pak? Sebenarnya sih ini lebih ke permintaan pasar ya. Betul. Jadi kalau kita tahu ya, sebenarnya di Singapura ini semua Asia itu 70% seluruh negaranya itu udah inverter. Malaysia itu 50%. Vietnam itu kurang lebih 50%. Thailand itu di 40%. Kita itu sama Filipina sama. Itu 10-20% permintaan inverternya. Betul. Maka dari itu kita tetap mau nggak mau kita juga tetap keluarin yang non inverter. Karena memang permintaan pasarnya lebih banyak. Dan untuk yang low voltage ini juga memang kalau kita tahu kan tegangan di Indonesia kadang-kadang, atau kadang listrik rumah kita kan suka-suka nggak sanggup atau gimana kan, apalagi di daerah kan. Makanya kita juga tetap ngeluarin yang low voltage ini. Dia bisa menjaga tegangan sampai sekitar turunnya itu sampai 160 volt. 160 volt. Padahal rata-rata elektronik itu di 220 volt ya. Tapi Daikin yang Nusantara yang SMS ini yang standar itu dia bisa di 160 volt ya. Betul. Oke, buat teman-teman yang listrik di rumahnya suka tiba-tiba ngejeglek ya, ini aman banget. Karena 160 volt itu udah jauh di bawah rata-ratanya listrik seharusnya ya untuk elektronik. Kalau misalnya untuk ketiganya nih Pak, kira-kira Nusantara ini masih punya kesamaan nggak sih di ketiganya? Apakah mungkin di bagian gray hairpinnya, coatingnya yang bisa Indonesia banget gitu, yang kepulauan banget nih Indonesia kan di pinggir laut, kemudian juga lembab udaranya juga kadang-kadang ada di beberapa daerah cukup tinggi gitu sehingga korosi ya kan. Nah, kalau sekarang Daikin pakai apa Pak lapisan-lapisannya itu? Sebenarnya untuk evaporator sama kondenser kita udah pasangin bluefin ya Bu ya. Oh iya, pakai bluefin. Itu juga emang buat mencegah korosi, apalagi terutama rumah-rumah yang agak di pinggir laut ya. Sama kita juga udah coating untuk di U-band-nya dia. Oke. Itu juga sama. Ya evaporator yang biasanya pada bocor itu ya. Betul, iya. Itu sudah bocor ya. Bocor evap. Solusinya berarti Daikin Nusantara. Betul. Itu kita udah coba lah untuk kita improve lah produknya. Sama dia juga udah ada yang namanya itu Gin Iron Filter. Ini semua seri kita udah kita kasih. Itu sebenarnya buat membunuh kuman dan terutama juga mengurangi moth jamur. Oh iya. Kurangin jamur. Iya, betul. Benar. Berarti dari ketiga-tiganya ini meskipun punya tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya, sebenarnya semuanya unggul sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia ya. Karena memang Daikin Nusantara ini baru ini kan bikin pabrik di Indonesia ya. Betul. Pabrik di mana Pak yang Nusantara Pak? Pabrik kita di Cikarang, tempatnya di Delta Mas. Oh iya, di Delta Mas Cikarang. Kalau misalnya untuk garansi sendiri, sebenarnya kan keluhan yang terakhir itu garansinya cuma 1 tahun doang spare part-nya. Rasa-rasanya baru kemarin keluarin duit 3 juta, 5 juta buat beli aset, tiba-tiba garansi udah habis nih. Sekarang garansinya Nusantara berapa Pak? Sebenarnya ini tanda ya kalau kita juga cukup pede ya dengan produk ini. Sebelumnya itu kita di 5+3 pas dirilis. Sekarang kita keluarin ditambah lagi jadi 5+5. Oh wow, jadi garansinya spare part-nya 5 tahun, garansi kompresornya 5 tahun. Betul.
Betul. banget. Iya. Jadi nggak usah ragu lagi pakai yang Nusantara nih. Itu. Dari ketiga-tiganya mungkin teman-teman masih kurang yakin atau kurang pede buat ruangan teman-teman semuanya. Bisa banget kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut atau punya project yang memang perlu kita survei, kalau pasti nanti dibantu juga ya sama Pak Aldo untuk Siap. projectnya. Kita akan cek kebutuhan teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman, sesuai kebutuhan PK di ruangan teman-teman supaya pemilihan AC-nya lebih cocok, Betul. supaya penggunaan listriknya lebih irit lagi ya Pak ya. Benar. Itu dia Pak pertemuan kita hari ini. Thank you banget ya udah Makasih luangin banyak, waktunya Dia. ke Siap. HK Polar buat Siap, teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau misalnya mau hubungin kita, bisa banget di description kita di bawah ini. Thank you. yuk.